Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Good morning. Morning Ibu. How are you today? I'm fine Ibu. Good. Jadi hari ini kita akan mempelajari IPAS. IPAS. Baik, sebelum itu kita absen dulu ya. Ya Bu. Ada yang bisa pinjamkan pulpennya dulu? Cinta. Oh, tidak usah, tidak ada. Oke, kita absen dulu ya. Iya Ibu. Cinta Raisan Ainur Hadir Bu. Salsa Walia Putri Hadir Ibu. Ulwiyatul Fikriya Sukmawati Hadir Ibu. Nurul Rahmawati Hadir Ibu. Fadlun Nisa. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Iya Ibu. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita Doa. siapa yang tahu? Tangan ke atas, tahu. Ya, siapa yang mau pimpin di atas? Saya. Ya, silahkan. Yeay. Lebih. Ya. Tuh, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Ya, Rahma pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masya Allah, kita pintar ya semuanya. Ya dong. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah iklim dan Perubahannya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga di akhir pembelajaran kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan pengertian perubahan iklim. Yang kedua, menyebutkan penyebab terjadinya perubahan iklim. Lalu yang ketiga, menyebutkan dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, anak-anak, siapa yang tahu mengenai tentang perubahan iklim? Ada yang tahu? Tidak. Kalau cuaca ekstrim? Ada yang tahu? Ya, siapa yang mau berikan contoh cuaca ekstrim? Saya Ibu. Salsa. Contoh cuaca ekstrim itu hujan yang lebat dan petir. Ya, betul. Itu contoh cuaca ekstrim. Nah, itu paling sering terjadi ya anak-anak. Ya Bu. Baik, kita kembali ke materi. Yang pertama itu pengertian cuaca dan Iklim. Jadi, cuaca dan iklim itu berbeda ya anak-anak. Ya, Bu. Cuaca itu kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam jangka Pendek. Lalu iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang Panjang. Jadi perbedaannya itu di jangka waktu, dan iklim itu merupakan bagian dari rata-rata cuaca. Rata-rata cuaca. Oke, selanjutnya apa sih itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu adalah perubahan nyata akan komponen-komponen iklim, yaitu intensitas matahari, suhu, tekanan,
kelembapan udara, dan angin. Jadi, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai perubahan iklim jika pola cuacanya dan musimnya itu berubah dalam waktu rentang puluhan tahun hingga ratusan tahun dalam wilayah tertentu. Ini contohnya. Jadi biasa contohnya itu perubahan iklim, cuaca yang panas terus menerus. Nah, hujan ya atau hujan terus menerus dalam jangka yang panjang. Angin juga Ibu. Ya. Ya. Lalu ada penyebab perubahan iklim. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan penyebab perubahan iklim. Penyebab iklim. Jadi anak-anak, penyebab perubahan iklim itu ada dua. Yang pertama dari aktivitas manusia. Lalu yang kedua ada karena faktor alami. Ya, betul. Nah, yang di atas Ibu paparkan itu mengenai penyebab perubahan iklim karena faktor ulah manusia. Nah, jadi ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini dia itu menghasilkan ada penghapusan anak. Boleh Ibu minta kertasnya satu? Boleh. Cinta namanya. Nah, tadi apa di atas? Pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar Fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini dia akan menghasilkan gas seperti CO2. Nah, apa contohnya pembakaran bahan bakar fosil? Ada yang tahu? Tambang. Ya, masuk. Ada lagi? Batu bara. Nah, batu bara. Ada lagi? Pabrik. Ya. Ada yang paling mendekati yang selalu di Sampah Ibu. Ya, sampah. Tapi ada lagi satu. Rokok. Tidak. Bensin. Ya, penggunaan bensin itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Nah, lalu yang kedua itu ada penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini dia mengurangi gas CO2 tadi. Ya, kalau bahan bakar fosil ini dia menghasilkan gas CO2. Nah, lalu yang ketiga ada produksi limbah dan Sampah. Nah, produksi limbah dan sampah ini dia menghasilkan gas yang namanya metana. Produksi limbah Itu gas yang dihasilkan dan sama sampah. Dia menghasilkan gas yang namanya metana atau CH4. Nah, lalu selanjutnya ada apa anak-anak? Industri dan pertanian. Nah, sama dengan yang tadi, ini tuh dia menghasilkan gas metana juga. Industri dan pertanian ini dari aktivitas, contohnya pupuk, ya, seperti itu, penggunaan pupuk atau peternakan. Nah, ini ada gambarnya, anak. Nah, selanjutnya ada faktor alami. Yang alami gimana? Faktor alami itu Gunung karena berapi. letak letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini menghasilkan emisi gas dan abu vulkanik. Tahu ya vulkanik itu? Tahu. Nah, dia itu menghasilkan abu vulkanik sehingga dia mempengaruhi suhu global. Atau dia akan terjadi pemanasan global. Nah, selanjutnya itu ada perubahan albedo. Perubahan albedo ini mungkin jarang terdengar sama anak-anak. Nah, perubahan albedo itu mencairnya permukaan es. Nah, ada terjadi di Papua. Kalau kalian mau tahu, nanti di searching lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Dari Ibu. Ya.
Nah, ini penurunan permukaan es ini mencair menyebabkan penyerapan panas matahari. Jadi dia menyerap panas matahari. Jadi meningkat mencair, semakin mencair esnya. Lalu yang kedua, yang terakhir itu ada siklus matahari. Nah, aktivitas matahari yang bervariasi, kadang panas sekali, kadang tidak panas, itu mempengaruhi perubahan iklim. Nah, betul sekali anak-anak. Selanjutnya ada efek rumah kaca. Nah, ini efek rumah kaca itu adalah penyebab utama dari perubahan iklim. Kenapa? Karena ini terjadinya gas seperti apa tadi yang kita bilang? CO2 atau karbon dioksida. Ya, jadi dia merangkap panas di atmosfer. Tahu di atmosfer toh? Tahu ya, jelana, bunte bu. Ya. Terus adapun dampaknya dari efek rumah kaca ini yaitu pemanasan global. Tadi suhunya jadi meningkat. Nah, mengakibatkan mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, serta peningkatan suhu yang ekstrim. Baik, Ibu akan memperlihatkan bagaimana proses terjadinya perubahan iklim. Di sana anak lihat. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pembunuhan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk menarik es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Nah, yang disebutkan tadi itu pasti selalu digunakan toh anak-anak? Iya, Ibu. Di rumah kalian pasti menggunakan pengharum ruangan, pembersih lantai, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk penyebab perubahan iklim. Ya, dia mengakibatkan pemanasan global. Ya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan suhu muka laut hingga wilayah pantai berkurang karena suhu di beberapa daerah, karena kejadian hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, tumbuhnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, cairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Makanya biasa ada orang-orang di kampung itu gagal panen. Ya, Bu. Itu karena perubahan iklim. Ibu juga akan kasih lihat lagi penyebab efek rumah kaca, karena tadi penyebab utama perubahan iklim yaitu Efek rumah kaca. Ya. Nah, efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipancarkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi
diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Baik anak-anak, tadi ada berapa proses GRK? Yang pertama apa? Masuknya energi matahari. Lalu yang kedua penyerapan Energi matahari. Nah, yang ketiga Pengaturan energi ke atmosfer. Yang keempat Peningkatan energi oleh GRK. Apa GRK tadi? Gas rumah kaca. Lalu yang kelima ada pemanasan permukaan bumi. Nah, yang terakhir apa? Peningkatan konsentrasi GRK. Ya, betul. Pintar. Selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Nah, kita masuk ke dampak perubahan Iklim. ya. Jadi adapun dampak dari perubahan iklim tadi itu Nah, dampak dari perubahan iklim itu sendiri tadi yaitu yang pertama pemanasan global. Nah, jadi peningkatan suhu ini membuat mencairnya es di kutub atau pencairan es di permukaan apa? Es. Lalu yang kedua ada krisis air bersih. Jadi karena perubahan iklim ini biasa terjadi kekeringan. Nah, itu yang menjadi akibatnya air bersih itu menjadi langka akibat penguapan dan pencemaran air bersih. Lalu yang ketiga ada polusi. Ya, karena ini kebakaran hutan dia memperburuk udara. Jadi yang tadi itu penebangan hutan ataupun ada biasa pembakaran hutan. Nah, itu dia menyebabkan kabut asap maupun polusi. Anu juga tuh ibu, anu na abu vulkanik. Nah, iya apa tadi gunung meletus. Nah, lalu adapun contoh peristiwa ekstrim akibat perubahan iklim. Nah, tadi ada yang disebutkan dari temannya, yaitu apa tadi? Angin hujan lebat dan Angin kencang. ya. Ya, ada angin puting beliung, gagal panen, mencairnya lapisan es, Tanah longsor, selanjutnya itu banjir. Kita masih sering sekali lihat banjir di mana-mana, apalagi kalau curah hujan terus menerus. Nah, krisis air bersih juga ini kalau kekeringan sering terjadi krisis air bersih. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan LKPD. Anak-anak harus mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD tersebut. Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Nih. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Siapa yang mau pimpin ice breaking? Tahu dia yang tepuk fokus? Tahu. Nah, siapa yang mau pimpin? Saya. Ya, silakan maju. Baik teman-teman, mari kita mulai tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. mengingat, fokus. Ya, sekali lagi mungkin boleh? Boleh, Bu. Ya, silakan. Baik, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, terima kasih Nasalsa. Iya, Ibu. Nah, anak-anak mungkin bisa nih dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Ibu. Wah. Ibu tidak bertempo, Ibu.
Ini ada perbandingan. Yeay. Nah, di situ ada soal mengenai sebutkan penyebab perubahan iklim. Tidak usah panjang-panjang. Nah, terus di situ juga ada mengenai berikan satu contoh perubahan iklim yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian. Apa ayo? Banjir, ya. Hujan yang deras, angin kencang, musibah mati ya. Ya, ditulis ya. Banjir. Di situ juga ada contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Iya. Sudah? Belum Ibu. Sudah Ibu. Belum. Ya, tunggu ya teman-temannya. Ya Ibu. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sedikit lah. Ya, kita tunggu temannya yang belum ya. Lama dulu deh. Jawabannya tidak usah panjang-panjang ya anak-anak. Sudah Ibu. Sudah? Iya, Sudah. Ibu. Nah, mungkin bisa satu perwakilan temannya untuk kumpul. Urbi. Tak mau. Betul. Ya. Ya, terima kasih Nak Luli. Sama Ibu. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Efek Rumah kaca. Penyebab perubahan iklim. Nah, betul. Itu yang paling menarik ya. Siapa di sini yang mau kasih satu contoh lagi dampak dari perubahan iklim? Dampak perubahan Ibu yang Perubahan iklim. alami atau Yang aktivitas manusia. saya makan sampah Ibu. Ya, betul. Siapa lagi? Pengunduran hutan. Betul. Ada lagi? Pembakaran fosil. Ya, betul. Apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Ya, jadi itu semua adalah penyebab dari perubahan Iklim. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya mencegah dampak-dampak tersebut? Kita dulu. Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Tidak menebang pohon sembarangan. Menebang pohon yang sudah mati. Betul. Ada lagi? Ibu.
Ibu. Ya, sama. Mungkin bisa menghemat listrik. Ya, betul. Ya. Itu juga harus karena tadi salah satu penyebabnya itu karena terlalu banyak penggunaan listrik. Dan Dia, dia jadi masuk di penyebab GRK, gas rumah kaca. Semoga apa yang dibilang tadi sama anak-anak tidak hanya dibilang tapi juga dilakukan ya anak-anak. Jadi apa, buang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan listrik. Ya, itu. Oke, selanjutnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Siapa yang mau membantu ibu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa? Ya, kita mungkin bisa berdiri nak, agar teman-teman yang lain mendengar. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu penyebab perubahan iklim yang disebabkan oleh penebangan pohon, pembuangan sampah, pembakaran fosil, penggunaan banyak BBM, listrik. Terus dampaknya itu menyebabkan banjir, longsor, krisis air bersih, menyebabkan air di permukaan laut naik. Terus ada juga masuknya energi matahari, penyerapan energi dan pemantulan energi ke atmosfer. Ya, betul. Terima kasih Nak Cinta. Ibu sedikit menambahkan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu perubahan iklim adalah fenomena global yang berdampak pada seluruh kehidupan di dunia. Nah, jadi kalau perubahan iklim itu bisa merubah apa tadi? Contohnya kayak gagal panen, itu kan dia banyak penyakit. Ya, betul. Nah, aktivitas manusia itu adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini ada penyebabnya sama kita. Jadi kita harus apa? Mencegahnya dengan cara itu tadi ya. Ya, Ibu. Nah, lalu terakhir penting untuk mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, salah satunya melalui pengurangan sampah. Nah, ini dia masa depan yang kita ciptakan bergantung pada langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Jadi kalau anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya itu sudah langkah kecil untuk mengubah tadi dampak dari perubahan iklim. Ya. Oke, siapa yang mau kasih lagi ice breaking untuk sebagai penutup kita? Siapa? Atau ini nak berdiri boleh? Iya, berdiri saja di tempatnya Valen. Nah teman-teman, ayo kalian semua berdiri juga, cepat. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sekali ya untuk pulang. Ibu. Siapa lagi yang mau pimpin doa di sini untuk pulang? Saya. Adun. Pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah usai. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat ke depannya untuk anak-anak sekalian. Amin. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay, pulang. Kasih pulang.